Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di dalam materi Pancasila sebagai ideologi. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu perlu kita bedah terkait dengan asal bahasanya gitu. Ya. Jadi ideologi itu berasal dari ideo atau cita dan logos, ilmu, pengetahuan, paham. Berarti ideologi suatu pengetahuan. Jadi ideologi itu suatu pengetahuan yang dipahami yang berhubungan dengan cita-cita. Jadi tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengertian ideologi secara teori banyak yang menggagasnya. Bisa kita lihat menurut Huken, ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan, buah pikiran, sama pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi ada kepentingan di dalamnya. Pandangan ini sistematis dan menyeluruh dan pastinya terkait dengan tentang manusianya dan kehidupannya. Sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan, pemikiran sama, orientasinya ada pada tindakan terorganisir. Ini hampir sama dengan Huken, artinya ini dikembangkan menjadi suatu tatanan ya, yang sistematis, sehingga dia menjadi sistem yang teratur. Kemudian Murdiono, ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CCT Kansil, ideologi kumpulan konsep sistem, dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ya. Fungsi ideologi sendiri itu, ideologi mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia yang memberikan pertama, struktur kognitif sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat sebagai landasan memahami dunia beserta kejadian sekitarnya. Kemudian orientasi dasar akan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan hidup manusia. Kemudian norma pedoman, bekal untuk menemukan identitas. Ada yang dimaksud dengan identitas primer, identitas sekunder kita. Kekuatan memberi semangat seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dan pendidikan bagi seseorang masyarakat untuk memahami dan menghayati serta mempolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Ada berbagai ideologi. Ya. Ideologi yang pertama adalah ideologi liberal. Ideologi ini diterapkan negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain di Eropa. Ya. Kemudian ada ideologi komunis. Ideologi ini didasarkan pada manifesto komunis yang dianut RRC dan Eropa Timur yang bertujuan untuk membentuk masyarakat komunis dengan ciri masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, pemerintah bersifat diktator, dan seluruh tatanan kehidupan diatur penguasa. Jadi ketika kita melihat negara komunis, maka tatanan kehidupannya itu fokusnya ada pada penguasa pemerintah. Ya. Seluruh kebijakannya itu diatur oleh penguasa. Tidak ada campur tangan rakyat di sana. Ya. Sehingga tidak ada perwakilan rakyat di dalam negara komunis. Kemudian ideologi Pancasila ini dimuat pada Undang-Undang 45, tujuannya untuk membentuk masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Dengan ciri pemerintah tidak dapat langsung mengatur kehidupan pribadi, tapi dengan kebijakan umum. Masyarakat digariskan pokok-pokok hak atau kewajibannya. Masyarakat diberikan kebebasan memilih satu di antara sekian agama yang ada. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Arti terbuka di sini adalah dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ya, dan adanya dinamika secara internal. Artinya Pancasila itu bisa terbuka. Bisa berinteraksi dengan zaman, bisa beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai esensial yang ada pada diri Pancasila. Terbuka dapat juga diartikan sebagai pandangan hidup yang mempunyai nilai dasar bersifat tetap dan nilai instrumen yang dinamis.
Sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang memiliki sifat tetap sepanjang zaman, abadi. Nilai instrumental bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Kalau kita melihat ideologi terbuka itu bisa dilihat dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap. Artinya bersifat tetap itu sepanjang masa akan tetap ada. Hilangnya Pancasila maka hilang juga esensi negara sebagai negara Republik Indonesia. Kemudian cita-cita dalam pembukaan 45 yaitu alinea pertama itu kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Cita-cita NAS untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, rakyat menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas. 4. Tujuan susunan negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. Nilai-nilai instrumental Pancasila yang dapat berubah adalah pengembangan dan pengalamannya dalam penjabaran lebih lanjut atas pembukaan Undang-Undang 45 sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Perubahan tersebut hendaknya tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Jadi ketika nilai-nilai Undang-Undang 45 itu sebenarnya yang bisa berubah itu adalah Undang-Undang 45-nya adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang hierarkinya paling tinggi di dalam aturan perundang-undangan, itu bisa berubah. Tetapi setidaknya tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai dasarnya yaitu Pancasila. Sehingga sifat dinamis dan inovatif nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya instruksinya itu dari Pancasila, teknisnya itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kekuatan yang sangat tergantung pada kualitas dari dimensi yang dikandungnya. Yang pertama itu dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu secara real berakar dan hidup di dalam masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Karena bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Jadi karena Pancasila itu bersumber dari pengalaman sejarah, alur sejarah, bagaimana caranya rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaan, ya, nilai-nilai agama, nilai historis, nilai sosial yang ada pada diri jiwa bangsa Indonesia, itulah yang menjadi dimensi realita yang terjadi sehingga ideologi Pancasila itu bisa hadir, ya. Kemudian dimensi idealisme, ya, bahwa nilai dasar Pancasila mengandung idealisme, bukan angan-angan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan pengalaman dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensi. Jadi dimensi idealisme itu merupakan dimensi yang real, ideal tentang masa depan yang lebih baik. Jadi perwujudan pengalaman praktek kehidupan yang ingin diwujudkan yang menjadi angan-angan bagaimana Pancasila itu. Dimensi fleksibilitas pengembangannya seperti apa? Memiliki keluasan dan memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan hakikat jati dirinya yang terkandung di dalam nilai dasarnya. Implikasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, penerimaan nilai yang harus sesuai dengan nilai Pancasila, maka secara de facto mulai menerapkan dalam kehidupan, misalnya ekonomi berdasarkan konseptual, tidak ada lagi yang namanya sekularisme, kapitalisme, ya, monopoli yang tidak terbatas, tetapi dengan nilai-nilai Pancasila maka kita berdasar ekonomi kita kepada ekonomi kekeluargaan, mufakat, ya, musyawarah, ekonomi yang mengedepankan yang namanya kesejahteraan bagi rakyat, ya. Kemudian konseptual kebijakan diregulasi dan dibirokratisasi. Konsep ini adalah penyesuaian nilai instrumental Pancasila dalam ekonomi berpegang teguh nilai dasar kekeluargaan. Proses penilaian tidak mudah sebab ada kekhawatiran dalam keterbukaan itu berarti diterima seluruh ideologi apapun termasuk bertentangan dengan ideologi Pancasila itu. Artinya ada kekhawatiran bahwa ideologi Pancasila itu saking terbukanya dia bisa menyerap semua ideologi yang ada di dalam dunia, ya, di ideologi bangsa lainnya. Tapi ideologi itu ada batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan ideologi komunisme. Jadi ada larangan ideologi komunisme yang sebenarnya bertolak belakang dengan nilai ideologi Pancasila. Mencegah berkembangnya liberalisme, ya, kebebasan tanpa batas.
larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Ya, misalnya pandangan-pandangan ekstrim seperti teroris, ya, seperti pandangan-pandangan yang tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penciptaan norma harus selalu melalui konsensus nasional. Baik, itu tadi penjelasan kita terkait dengan ideologi Pancasila itu seperti apa. Teman-teman silakan pelajari. Mohon maaf tadi ada slide yang salah ya di etika. Ya, sepertinya ideologi dulu, baru kita di pertemuan yang ke-7 nanti setelah UTS baru etika. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.